Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami di acara Ngobras, ngobrol bareng Suara Merdeka Salatiga. Seperti biasa dalam Ngobras ini kita ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh yang bisa memberi inspirasi. Dan kali ini kami berandang ke kediaman Bapak Moharis di desa apa Pak? Desa Butuh, Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang. Dan kita kali ini bersama Bapak Moharis, anggota DPR RI dari fraksi dari PKS. Mungkin bisa diperkenalkan lebih jauh Pak tentang Pak Haris ini. Monggo Pak. Ya, saya orang biasa sekali, tumbuh dari bawah, ada berkesempatan mengabdi pada masyarakat melalui PKS. Pernah menjadi ketua DPW PKS Jawa Tengah dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 1,5 periode lah kira-kira Mas. Kemudian di Wakil Wali Kota Salatiga, dua periode 10 tahun. 10 tahun di tahun 2011 sampai 2016, 2017 sampai 2022. Dengan wali kota yang sama. Iya. Pindah-pindah. Pak Yulianto. Kemudian alhamdulillah di pemilu yang lalu ya Allah memberi kesempatan melalui dukungan masyarakat di DPR RI. Di komisi apa itu Pak? Di komisi 12. Ini berarti DPR RI yang pertama Pak ya? Sebelumnya kan DPR di Jawa Tengah itu. Ya, pertama kali Mas. Gimana perasaannya Pak menjadi anggota DPR RI? Iya. Dulunya wakil wali kota ya. Ada perbedaan. Ya, tentu ada perbedaan karena skop pembicaraannya juga berbeda. Kalau di wali kota tingkat kota atau wali tingkat kota Salatiga, kalau di DPRD provinsi tingkat provinsi, kalau di DPR RI tingkat nasional, sehingga yang dibicarakan, yang didiskusikan, yang dielaborasi itu tentu kebijakan-kebijakan nasional sebagaimana fungsi di DPR RI. Dapilnya mewakili masyarakat mana Pak di sekarang ini di DPR RI? Daerah pemilihan Jawa Tengah 1 meliputi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal. Iya. Apa Pak ciri khas wilayah Dapil 1 ini, mungkin aspirasi apa yang sekarang ini? Ya ada beberapa hal mungkin yang yang penting untuk diperjuangkan bersama-sama, dikolaborasikan, disinergikan di Dapil 1 itu. Yang pertama adalah masalah infrastruktur. Ya, karena baik itu jalan-jalan di kota, jalan-jalan di desa, itu begitu panjang di Dapil 1 ini. Dapil 1. Ya, kemudian juga mungkin kalau spesifik Kota Semarang, barangkali beberapa kawasan yang sering terjadi rob. Ya. Kemudian kalau Kendal kemarin juga ada banjir misalnya. Ya. Kalau Kota Salatiga karena relatif kotanya itu tidak terlalu besar dan mungkin infrastruktur sudah cukup baik, barangkali perlu dibantu bagaimana terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun tentu semua di 4 kabupaten kota tadi, yang menjadi poin penting kita adalah bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu sama anggota DPR RI, mungkin dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dengan DPRD provinsi, kabupaten kota, DPRD kabupaten kota, dan semua tokoh masyarakat bahu-membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diidam-idamkan oleh pendiri bangsa kita.
Artinya Pak Aris ini nggak jauh dari urusan pemilihan begitu Pak ya, pejabat publik dari tahun berapa itu di Iya. nggak berhenti ya? Nggak berhenti ya, Mas. Itu caranya gimana Mas? Dari Masyarakat yang 2004, ingin tahu itu. iya, 2009, 2011, 2022, 2004, 2009, 2011, 2017, ini 2024. Ya kami sebenarnya biasa saja Mas ya, tidak mengada-ada, juga kampanye ya biasa, rutinitas sehari-hari, karena memang kami itu bersama dengan masyarakat. Kalau masyarakat berbahagia, kalau Jawanya itu sungat susah bunga itu hadir bersama masyarakat ya. Masyarakat ada yang perlu bantuan, sebisa mungkin kita hadir membantu mereka. Masyarakat menginginkan, menyampaikan keinginan dan aspirasi, kalau perlu tanpa harus diminta, kita sudah tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus kita berikan kepada mereka. 2004 anggota DPR di Jawa Tengah ya Pak? Iya Mas, 2004 Jawa Tengah. Kemudian 2 periode ya Pak? 2009. 2009 di tengah jalan berarti itu Pak? Iya. Periodenya kan 2009 harusnya ke 2014, tapi tengah jalan pindah ke masyarakat Salatiga, diminta maju wakil wali kota Salatiga, dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Komisi 12 tadi Pak? Itu bidang apa itu? Membidangi mitra kerja dari secara global bisa disebut sebagai bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Ya, di antaranya mitra kami itu pertama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, dengan segala pernik-perniknya, dunia pertambangan, dunia energi. Yang kedua Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian yang ketiga Kementerian Penanaman Modal atau investasi dan hilirisasi. Yang lain badan-badan yang tentu juga menjadi mitra penting bagi kami. Ini udah berapa hari Pak kita bekerja di DPR? Kalau dihitung waktunya 1 Oktober ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya 150 hari kurang sedikit lah Mas. Apa Pak yang 5 bulan itu bisa dihasilkan dari atau kesan dari 150 hari pertama? Ya tentu kesannya begitu sangat terbuka, kesempatan untuk mengabdi di negeri ini melalui lembaga legislatif. Begitu banyak yang bisa dikerjakan oleh DPR RI untuk terus berpartner dengan pemerintah, kalau kami pemerintah pusat dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Tentu kalau kami ya melalui bidang di Komisi 12 ya, bidang energi tadi. Biasanya anggota DPR itu mesti mahasiswanya aktivis ya. Ya aktivis ya. Tapi nggak jadi-jadi berarti. Dulu mungkin aktivis Pak di mahasiswa. Iya, di UGM saya banyak kegiatan. Oh ya UGM ya Pak ya. Banyak di kampus, kegiatan intra kampus yang kadang-kadang sampai lupa kuliah. Tapi alhamdulillah walaupun cukup lama mungkin durasi atau waktu kuliahnya, tapi banyak pelajaran yang kami dapatkan yang itu ya mengcombine ya, melengkapi dari ilmu yang kami dapatkan di kampus, dalam arti di intrakurikulernya atau di akademiknya. Dan ternyata banyak hal itu dibantu, ditambah dengan kemampuan-kemampuan yang didapatkan di non akademik tadi Mas. Terus ada yang mau tanya? Saya mau tanya nih. Gimana? Ini kan aktivis di mahasiswa. Saya punya bocoran. Bapak itu dulu suka demo nih Mas. Saya tanyakan. Tapi dari demonya kuliah itu sekarang menjadi orang dekat. Ya banyak memang orang di sana itu juga Abdul Qadir Kading. Ya pada zamannya di tahun-tahun itu saya kira mau tidak mau kita bersama dengan teman-teman mahasiswa yang lain
mengikuti tuntutan hati nurani sebagai mahasiswa yang punya peran untuk menjadi ya kelompok-kelompok kritis yang terdidik, yang tentu kemudian bersama dengan semua elemen dan kelompok masyarakat menyuarakan hati nurani dan keinginan masyarakat. Dan tentu niatnya sama, yang demo, yang bekerja di pemerintah, yang bekerja sebagai dosen, niatnya sama, semuanya bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan tentu kami juga waktu itu ketika bersama dengan elemen mahasiswa yang lain juga dipanggil ya untuk berperan sesuai dengan ya tugas pokok dan fungsinya sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa itu ngajar ya tidak mungkin mahasiswa itu menjadi pegawai juga belum ya, tentu tugasnya adalah berbicara sehingga semuanya bisa mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan tugas kami saat mahasiswa yang menyuarakan apa yang menjadi denyut nadi keinginan, harapan, keinginan masyarakat Indonesia. Masa-masa reformasi 98 itu melewati itu, Mas? Ya, walaupun saya sudah mantan mahasiswa, tapi itu ikut ya dengan adik-adik mahasiswa, karena kami juga lama menjadi mentor mereka di kampus, sehingga tidak terpisahkan sekalipun saya sudah lulus pada waktu reformasi 98 itu, Mas. Tapi bareng-bareng lah, gerudak-geruduk gitu istilahnya dengan adik-adik mahasiswa, karena hal-hal tertentu mahasiswa adik-adik itu suka konsultasi, suka diskusi ya, mengasah ketajaman analisis bersama-sama kami-kami yang mungkin sudah mantan mahasiswa tapi kehidupannya masih di sekitar kampus. Ya. Ini untuk keluarga ya juga terlibat politik juga. Alhamdulillah ya mau tidak mau karena saya dari dulu di politik sehingga istri, anak-anak dan semua keluarga mendukung. Ya mendukung penuh, mendoakan, memperkuat, dan tentu saja memberi motivasi yang luar biasa. Keluarga itu bagi saya, bagi kami, karena bagaimanapun ya keluarga adalah ya energi terbesar yang memberikan asupan kekuatan perjuangan kepada kami. Bahkan Baris sekarang di anggota DPRD Jawa Tengah. Iya, efek lainnya gitu ya, Ibu Ida, Baris istri saya jadi anggota DPRD Jawa Tengah. Ya pada mulanya tahun 2019 kemarin untuk membantu agar ya suara PKS di Dapil 2 ini relatif banyak suaranya, tapi ternyata sistem pemilu sekarang ini sistem terbuka, siapa yang suaranya banyak itu jadi anggota dewan, ya bismillah dijalankan tugas itu, Mas. Juga Pak Jawari ya di Kabupaten Semarang. Iya Mas. Keluarga politisi memperjuangkan rakyat. Amin mengabdinya. Mengabdi. Iya. Ya, mungkin apa yang diperjuangkan lagi untuk saat ini, Pak, di dapil kita ini di Semarang Jawa Tengah 1, Pak? Iya, apa yang saya kira yang tentu di Semarang Raya ini relatif kawasan perkotaan, relatif perkotaan, kan ibu kota provinsi. Bagaimanapun dapil 1 ini mungkin menjadi barometer ya bagi kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah atau bahkan mungkin juga Indonesia. Bagaimana harapan kami sebagai anggota DPR RI bisa memperbagus, mempertajam, memperkuat kolaborasi kami dengan pemerintah daerah yang hari-hari ini juga beliau-beliau dilantik kan, baik itu Wali Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, baru memulai masa tugasnya, masa kerjanya. Bahkan sekarang mungkin masih retret di Magelang. Tentu harapan setelah itu kita bisa berkolaborasi, karena tentu saya mewakili kabupaten kota yang beliau-beliau pimpin. Mau tidak mau komunikasi kami dengan Pak Bupati, Bu Wali Kota, Pak Wali Kota harus berjalan dengan baik, sehingga sinergi lah nanti cita-cita yang sama mensejahterakan masyarakat, utamanya dapil 1 itu bisa tercipta ketika kolaborasi semua pihak. Mungkin nanti kepada kepala daerah baru di wilayahnya, apa
mau ada silaturahmi begitu. Ya, saya kira jamaknya sesuatu yang baru, kita saling silaturahmi, saling berdiskusi, kira-kira kolaborasi, titik temu di mana yang bisa kita kerjakan antara saya sebagai anggota DPR RI dengan Bapak Ibu sebagai kepala daerah di Dapil 1 sini. Ya. Ada yang tanya lagi, Mas Pranoto? Apa? Pak, ini kan seorang religius, ya. Tapi ternyata suka tokoh wayang. Saya apa ya Pak? Bisa berikan tokoh wayang itu dan kenapa memilih Tokoh wayang, Pak? tokoh itu? Iya, suka ya, saya kira wayang versi Sunan Kalijaga itu ya, karena wayang itu satu wayang menggambarkan satu karakter ya. Kalau wayang Puntadewa itu satu gambar wayang tapi ada karakter yang spesifik. Ada Werkudara satu gambar wayang, simbol wayang, ada karakter yang spesifik. Satu gambar Janaka ada satu simbol wayang, gambar wayang ada karakter yang spesifik. Nakula Sadewa Kembar juga sama. Saya kira gubahan itu luar biasa, mengandung pelajaran buat kita bahwa sungguhnya kehidupan itu selalu dua kutub tadi, ada Pendowo, ada Ngamarto, dan ada Ngastinonya, ada yang di jalan yang benar, ada yang sebaliknya. Dan saya sangat terinspirasi ya mungkin oleh juga bagaimana Sunan Kalijaga menggambarkan tadi tokoh-tokoh yang luar biasa itu. Puntadewa, kearifan, wisdom, wise-nya ya, bagaimana seorang pemimpin itu punya kearifan, punya kelembutan hati, punya rasa asuh yang luar biasa kepada masyarakatnya, rasa sayangnya itu kepada masyarakatnya, rakyatnya melebihi daripada kepada yang lainnya. Dan saya kira itulah beberapa pelajaran kecil saja yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh dunia pewayangan yang digubah versi Sunan Kalijaga di Jawa, utamanya Jawa Tengah ini, yang itu menarik sekali bagi masyarakat kebanyakan itu. Ini untuk pembagian waktu mungkin ke Jakarta atau ke kampung ini atau ke dapil kita Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan membaginya gimana? Iya, alhamdulillah kalau DPR itu kan ada masa sidang, ada masa reses, ada momentum kundapil, ada momentum sosialisasi 4 pilar dan lain sebagainya. Jadi momentum-momentum itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Hampir setelah masa sidang pertama itu kemarin ada reses di bulan Desember, hampir 1 bulan atau bahkan lebih 1 bulan. Nanti habis masa sidang kedua di akhir bulan Maret ada reses kira-kira 3 pekan. Nah, saat itulah kita bertemu dengan masyarakat. Ada lagi program Kundapil, kunjungan daerah pemilihan, itu juga momentum bertemu dengan masyarakat. Jadi insya Allah bisa menyeimbangkan antara tugas-tugas di Jakarta mewakili masyarakat dengan kunjungan daerah pemilihan atau reses menyerap aspirasi masyarakat. Saya sering mengatakan kalau DPR itu ya di Jakarta berbicara mewakili masyarakat, di dapilnya mendengar keinginan masyarakat. Di sana berbicara, di sini mendengar. Di Jakarta berbicara memperjuangkan daerah pemilihan atau memperjuangkan keinginan masyarakat, tapi kalau di daerah pemilihan mendengar apa keinginan masyarakat. Iya, mungkin energinya perlu ditambah nih Pak. Ya, stamina-nya. Ya, stamina harus selalu fit, selalu prima, selalu sehat gitu ya. Karena ya begitulah. Resepnya apa Pak itu Pak? Saya sih tidak terlalu punya resep-resep khusus, ya. Paling kalaupun ada apa ya spesifikasi makanan ya, saya banyak minum air putih. Air putih. Iya, ternyata minum air putih itu sehat luar biasa. Olahraga pagi seperlunya, sekedarnya, sesempatnya gitu ya. Jadi dan tentu beribadah yang cukup, saya kira itu juga asupan kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk memperjuangkan dan menjalankan tugas-tugas kedewanan. Oh ya, mungkin Ustadz Haris ini memiliki pondok pesantren di sini ya, dan sekolah
Ada berapa pondok? Ada berapa? Ada pesantren kami Nurul Islam, Nurul Islam di Tengaran ini ada Mengikuti mulai dari playgroup, Playgroup, SD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah Aliyah. Iya, jadi yang pondoknya juga. ya itu mondok yang yang itu mondok itu SMP, SMA, MA. Mereka nginep di pondok pesantren. Kalau yang TK SD atau playgroup, dan playgroup itu pulang ke orang tuanya masih kecil gitu. Membagi waktunya lagi untuk urusan ini. Ini sudah banyak ditangani adik-adik dan anak-anak, ya sudah cukup mampu adik-adik saya, anak-anak saya untuk menghandle aktivitas rutin di pesantren Nurul Islam ini, Mas. Ya, mungkin saran kepada masyarakat atau pemimpin atau Iya, ya masyarakat tentu mari kita ya beri kesempatan, kita dukung pemerintah yang sekarang mulai menjalankan tugasnya di bawah Pak Presiden Prabowo Subianto. Kita doakan semoga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tentu kita semua berharap agar cita-cita para pendiri bangsa semakin hari semakin bisa diwujudkan oleh pemimpin yang sekarang menjadi ya pimpinan kita semuanya, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Pilpres sudah selesai, Pilgub selesai, Pilkada Bupati Wali Kota selesai. Kemarin mungkin banyak beda pilihan, ya banyak beda tokoh yang didukung. Sekarang saatnya sudah ada presidennya, ada menterinya, ada gubernurnya, bupati wali kotanya. Sekarang saya kapti, ya guyup rukun semuanya membangun Indonesia, membangun Jawa Tengah, membangun kabupaten kota yang menjadi tempat tinggal kita. berarti ini mendukung ya Pak pemerintahannya. Ya, saya kira sikap kami PKS sudah sangat jelas bahwa kita mendukung pemerintahan ini untuk menjalankan tugas, menjalankan amanat rakyat hingga 5 tahun ke depan sampai 2029. Semoga lancar, tidak ada apa-apa, dan tentu lagi-lagi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tapi juga perlu mengingatkan juga kalau pemerintah pun. Ya, saya kira itu otomatis ya. Fungsi di DPR itu kan ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan. Nah, konteks pengawasan itulah kita tentu memberikan masukan-masukan terbaik dengan cara yang baik kepada pemerintah. Gitu. Ya, untuk terakhir mungkin pesan di bulan Ramadan ini bagi masyarakat yang teman-teman semuanya, masyarakat semua, mari kita sambut datang yang bulan suci Ramadan ini dengan baik, dengan penuh gembira, dengan penuh sukacita, karena kita akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang Masya Allah banyak sekali diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita untuk beribadah, mendekatkan diri padanya, minta ampun, minta maaf padanya, dan semoga Allah memanjangkan usia kita, bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan tentu nanti bisa menuntaskan tugas di bulan Ramadan dengan baik, dan nanti kita ketemu dengan Idul Fitri bersama-sama. Terima kasih. Ya, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Muharis atau Ustadz Haris yang mampu memberi inspirasi bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di perbincangan selanjutnya dalam acara ngobrol bareng Suara Merdeka Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.